tidak ada lagi ruang berkelit. Ya, jadi Bu Ova Emilia, Rektor UGM, jangan nggak ditanggapi ini, jangan dikira berhenti ya. Nggak mungkin rakyat itu pasti ingin kebenaran, apalagi ini terkait dengan kenegaraan kita. Oke pemirsa, ya kita tidak henti-hentinya ini ya menghimbau kepada Bu Rektor Ova Emilia, ya ingat syair himne Gajah Mada yang telah diciptakan oleh Bapak I Gusti Ngurah Sutasoma dan aransemen Gus Bini. Lihatlah itu. Bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku. Di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku. Ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia. Ku penuhi dharma bakti untuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu, jiwa seluruh bangsaku. Ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Ingat lo itu Bu Ova Emilia kita sebelum kita lulus, ya pada saat kita KKN, pada saat kita di wisuda, kita berjanji memenuhi panggilan bangsa, ya memenuhi dharma bakti untuk Ibu Pertiwi, bukan untuk Jokowi. Ya, jadi saya ingatkan lagi Bu Ova Emilia dan seluruh jajaran pejabat Direktorat UGM. Ya, jangan hancurkan nama UGM hanya untuk kepentingan politik praktis. Kepentingan politik praktis. Ya, karena UGM milik seluruh rakyat Indonesia supaya dididik untuk berbakti pada Ibu Pertiwi. Di dalam persatuan jiwa seluruh nusa dan bangsa. Apapun resikonya, UGM harus mengutamakan kebenaran di atas segalanya. Itulah Bu Ova Emilia dan semua wakil rektor atau pejabat-pejabat lainnya di UGM. Ya, ini sudah Nah, ini sudah dikonfirmasi. Ya, ini sudah dikonfirmasi oleh di X ya, mantan Twitter ya. Times New Roman merupakan salah satu jenis huruf yang populer digunakan. Terus ada screenshotnya di sini, ya kan? Times New Roman adalah rupa huruf serif ya, keluarga serif ya. Times New Roman itu ya, keluarga font serif yang dipesan oleh surat kabar Inggris The Times pada tahun 1931 serta menjadi salah satu jenis huruf yang populer digunakan. Ya, 1931, analog, cetakan, tuangan itu. Microsoft ya, telah mendistribusikan Times New Roman dalam setiap produk Microsoft Windows sejak versi 3.1 pertama kali dirilis 6 April 1992. Sebenarnya ini bisa kita konfirmasi juga ke history of Windows ya, Windows X itu ya, operating system. Jadi ya itu sudah, apalagi kalau kita buka dokumen-dokumen buku sejarah Windows ya. Mau apa lagi Bu Ova, nggak ada lagi ruang untuk berkelit ya. Tidak ada lagi ruang berkelit ya. Times New Roman ya saat itu menjadi default ya. Artinya ketika kita buka ya, langsung settingan dari Windows itu Microsoft Word itu sudah langsung Times New Roman sejak 6 April 1992. Jadi apalagi yang mau diperkarakan ini secara saintifik berdasarkan time frame, timeline dari teknologi, dalam hal ini software ya, software evolution, perkembangan teknologi piranti lunak ya. Kembali lagi, ini kan nggak mungkin ini ditulis oleh word processor apa saat itu Joko Widodo.
word processor atau text editor apa ini 1985 ya. Ibu sendiri saya yakin kalau ada dulu tugas akhirnya atau rekan-rekannya di wakil rektor atau yang lain pejabat teras di rektorat UGM, coba buka dulu, pasti ada yang lulusan sekitar tahun 85, buka dulu skripsinya. Oke, kalau sampulnya bisa beralasan ya, sampul skripsi pakai rugos atau huruf gosok satu-satu, oke gitu. Tapi ini lembar pengesahan, Bu. Nggak mungkin orang lembar pengesahan satu-satu nulis menggosok huruf gosok itu satu-satu dan tepat rata tengah songonon seperti ini, tepat rata tengah. Ya, bagaimana dia? Saya sudah jelaskan video sebelumnya, ini kan bukan monospace. Ya, karena kalau word processor yang modern itu apa namanya? Space adjustment itu punya algoritma ya, karena string processing itu sudah berkembang saat itu. Ini kan ya, lebar antara spasi ini ya dengan ini itu kan bervariasi. Ini sudah word processor modern, ini antar kata itu memiliki jarak yang berbeda. Itu bukan lagi monospace, Bu Rektor. Jadi nggak ada lagi, ini diproduksi sejak Windows 31, dirilis 6 April 92, tapi Joko Widodo lulusnya tahun 1985. Mana logikanya? Tidak mungkin datang dari masa depan, time machine, time traveler, Bapak Joko Widodo. Kan nggak mungkin, tinggal diakui saja lah, Bu, bahwa ini palsu, lembar pengesahan ini palsu. Ditandatangani juga ya pasti palsu, tanda tangannya ini ya jelas lah palsu. Mana mungkin lah Pak Ahmad Sumitro, Profesor Doktor, mau nanda tangani dari masa depan ya sama Pak Doktor dekannya, Pak Profesor Doktor Sunardi Prawiro Atmojo. Nggak mungkin. Ini tes apa namanya, ini tes tanda tangan ini pasti ini palsu, guratannya aja udah nggak yakin ini ya. Apalagi ini seperti tulisan anak-anak ini, saya lihat ini coret-nyoret kayak apa namanya, kayak cacing kepanasan ya. Nggak ada orang kalau udah profesor doktor apalagi nanda tangani berkas itu mungkin sudah jutaan ya. Saya sendiri aja baru 22 tahun dosen aja ya, nanda tangani itu waduh pegel ya. Nggak ada bayarannya tapi nanda tangani terus setiap hari kan, bisa satu hari bisa 50 tanda tangan kan. Apalagi bimbingan kita, Pak ini Pak itu Pak itu Pak, aduh banyak kali. Itu pasti tegas karena udah biasa menanda tangan itu, tanda tangan dosen itu ya, walaupun bukan pejabat di eksekutif ya, walaupun dia dosen biasa kan dia punya banyak bimbingan ya gitu loh. Jadi ini kan perlu aduh Bu Ova, aduh, jangan hancurkan UGM. Ingat himne Gajah Mada, saya selalu bilang itu ya, berjanji memenuhi panggilan bangsaku dengan apa? Kejujuran. Gak mungkin kita membuat kejayaan Nusantara dengan berbohong, menipu ya. Berbakti, berdharma bakti untuk Ibu Pertiwi, tetapi dengan berbohong. Ya berbohong lah, ini dari mana ini? Nggak mungkin ini produksi 1985, Bu. Nggak mungkin, Bu. Ya, nggak mungkin. Ya, Times New Roman itu punya jejak letters, ya, jejak apa namanya, fitur unik. Ya, terutama uni besar, tipis, ya. Di situ juga sudah saya sering katakan menggunakan kurva Bezier, kuadratik, dan bahkan kubik, ya, pangkat 3, polinomial pangkat 3, itu untuk membuat lengkungan cantik. Ya, UDJS itu cantik. Kalau Ibu lihat bahkan untuk electric typewriter keluaran IBM saat itu, ya nggak bisa kayak gini. Apalagi dibilang ini font scaling belum ada saat itu, pembesaran, pengecilan font itu. Ini judulnya kan fontnya lebih besar daripada yang lain. Ya, kalau kita lihat spasinya ini, apa bisa IBM electric typewriter membuat spasi seapa ini, serapat ini? Apa itu titik-titik itu? Itu juga sudah mencurigakan itu. Jadi Bu Ova Emilia, Rektor UGM, jangan nggak ditanggapi ini, jangan dikira berhenti ya. Nggak mungkin, rakyat itu pasti ingin kebenaran, apalagi ini terkait dengan kenegaraan kita. Ya, jadi tadi itu ya, Times New Roman juga sudah di ini sudah diklarifikasi oleh Wikipedia bahasa Indonesia. Ya iyalah, dia harus terikat dengan kebenaran. Kalau dia buat sangkal ini, kita bisa periksa history of Windows dari Windows itu sendiri ya, dari Microsoft Windows itu sendiri, dari perusahaannya Microsoft. Nggak mungkin dia menyangkal itu. Ya memang sejak Windows 3.1 nggak ada lagi itu Times New Roman itu di mana, ya kan sudah saya jejak itu. Bahkan di Mike Wright juga ya, untuk word processor saat itu yang Mike Wright 4.5 ya, 4.5 itu nggak ada Times New Roman itu ya kan. Ada Athens, Chicago, Geneva, London, Monaco, New York, Venice, itulah yang ada. Terus sekarang pertanyaannya, Joko Widodo nulisnya pakai apa saat itu? Ya, text editor atau word processor apa saat itu? Ya, katakan dia menggunakan IBM saat itu, apa text editornya? Katakan dia punya LaserJet saat itu, printer LaserJet yang hanya orang-orang elit dunia atau elit Indonesia yang menggunakan saat itu. Ya, terus dia mendapatkan Times New Roman di mana? Kan dia harus menulis dulu apanya,
apanya itu lembar pengesahan itu, dia tulis pakai apa, walaupun printernya canggih tapi dia tulis apa, kan terkait dengan hardware maupun software, perangkat keras maupun piranti lunak kan. Bahkan di word processor di Apple Macintosh MacWrite Pro saja ya tahun 94 itu, inilah default fontnya yang disediakan oleh IBM ya, oleh Apple Macintosh. IBM-nya perangkat kerasnya, Apple Macintosh itu softwarenya ya. MacWrite Pro 1.5, fontnya saja cuma Chicago, Courier, Geneva, Helvetica, Monaco, New York, Platino, dan apa ini tulisan Yunani. Ya jadi apa? Apalagi kalau kita lihat ke versi DOS ya, itu versi Macintosh. Ini versi DOS-nya lah ya, WordStar 3.0 yang dirilis 1982 ini malah lebih apa ini? Lebih kasar. Baik maupun WordStar 4 1987. Ya, ini pun nggak mungkin digunakan oleh Joko Widodo. Teks editornya kan, prosesornya nggak mungkin. Ini 87 rilisnya. C-Writer aja 1986, nggak mungkin ini dipakai, ini di masa depan ya, di masa depan setelah 1985 yang Joko Widodo katanya lulus ya. WordPerfect juga gitu, jadi nggak ada lagi Bu, nggak ada lagi. Sementara dokumen dari apa namanya, dokumen dari keputusan gubernur saat itu saja masih inilah ya, saat itu saja itu masih ketikan. Lihat aja ini spasi kan monospace ya, spasinya itu satu klik gitu seragam. Jadi jarak antar kata itu ya, jarak antar kata itu ya sama. Inilah koma ke untuk ke tempat ke membangun itu ya, karena memang satu tekan jaraknya sama, monospace ya. Hanya di aplikasi lah spasi antar kata itu bisa berubah, disesuaikan dengan di adjust sesuai dengan apa namanya lebar dari space-nya untuk membuat rata tengah, untuk membuat apa aja alignment-nya itu. Jadi ini kan jelas ini masih mesin ketik teknologi saat itu, padahal keputusan gubernur masih monospace pakai mesin ketik, mohon antara mohon dengan hak dengan pakai dengan atas itu monospace seragam. Jadi mana mungkinlah teknologi saat itu bisa langsung begini ya. Ya, terus kemudian Bu Opa Emilia ya, waktu kedatangan kunjungan saya ke UGM ya, kunjungan saya ke UGM menggunakan LAN ya, karena katanya hard copy dari apa skripsi lama itu digudangkan. Nah itu bukalah gudang-gudang itu Bu, cari yang satu angkatan Joko Widodo bagaimana lembar pengesahannya ini, apakah begini ya, nggak mungkin Bu kalau mereka jujur ya lulus zaman itu ya. Ini saya search juga ini nama-nama yang katanya ada di buku alumninya, Sri Murtiningsi, Takat, Himawan, Saminuddin, Barorito, Joko Widodo ya, Joko Widodo saja yang ada. Yang ini query-nya nggak ada, 1985 ini saya search ya. Berikut juga dengan Adriana yang alumninya di sini nih. Nah di sini ada satu video lagi nih. Itu nggak ada. Apakah LAN-nya itu yang bermasalah atau query-nya yang bermasalah? Gitu loh. Saya ingin membandingkan lembar pengesahan mereka itu gitu, tapi tidak bisa. Di hard copy tidak ada, di query-nya juga tidak ada. Maksudnya ya 1 jam saya saat itu LAN-nya error kah, atau query-nya apa namanya disengaja untuk tahun itu tidak menghasilkan hasil, query no result. Ya itu bisa secara pemrograman ya, programmatically ya possible gitu loh, gampang ya bagi orang yang ada di servernya sana di Pustikom UGM atau yang lainnya, gampang lah itu untuk tidak bisa menampilkan, sehingga tidak bisa kita bandingkan lembar pengesahannya gitu loh, orang-orang yang ada di sini gitu loh. Coba dibuka gitu loh, saya kan tidak punya akses kan. Kalau mau keterbukaan ya diuji itu, ya uji, dan kalau beda ya nyatakan gitu loh. Cari yang hard copy juga yang katanya digudangkan, terus cari juga versi elektroniknya, benar nggak ini gitu loh. Karena ya nggak bisa saya cari, banyak yang apa pemirsa yang tanyakan, Bang, Pak bandingkanlah ini ya, sudah saya banding. Saya ingin bandingkan, nggak ada, bagaimana? Ya saya tidak punya otoritas apapun di UGM kan. Ya, yang punya adalah rektor, otoritas tertinggi di UGM gitu. Ya kan? Otoritas tertinggi adalah rektor Bu Ova Emilia gitu loh. Cari elektroniknya ini, bandingkan ya. Itu Bu. Jadi kalau nggak sama ya udahlah, pasti tidak sama itu. Nggak mungkin Microsoft Word Times New Roman dipakai di lembar pengesahan orang-orang ini ya, kalau orang ini benar ya. Saya juga tidak bisa verifikasi, memvalidasi apakah orang-orang ini benar-benar di album kayak katanya alumni ya, karena saya belum lihat buku cetaknya dan lainnya, jadi belum bisa saya verifikasi. Ya ini kan, kalaupun ini dicetak komputer saat itu, ya ini kan kelihatan ini bukan Times New Roman. Ya mungkin UGM saat itu sudah memiliki apa namanya IBM dengan apa tadi itu MacWrite segala macam ya. Ini ada ini ya kalau ini phone ini. Nah terus selanjutnya ya, berikutnya dengan para alumni yang sibuk sekali mempertontonkan apanya ini, ijazahnya ini saya bingung ya. Mereka sibuk mempertontonkan dengan memberikan kesaksian ijazahnya ya, orang-orang ini
Yang diperkarakan saat itu dan saat ini sampai saat ini adalah yang diperkarakan saat itu sampai saat sekarang adalah ijazah asli Joko Widodo. Kok mereka sibuk kayak seksi repot ya menunjukkan ijazahnya sendiri? Mereka kan nobody sama seperti saya, nggak penting gitu loh. Yang diperkarakan adalah Joko Widodo datang bersama kalian itu mempertontonkan ijazah aslinya dan siap uji karbon baik skripsi maupun ijazahnya. Itu baru selesai tuntas diuji secara ilmiah, bukan selesai ketika kalian membawa ijazah kalian masing-masing terus memberikan kesaksian. Oh ya, itu temanku, itu begini temanku, aku saksi hidupnya, bukan hanya katanya, bukan katanya itunya. Loh, ya kan itu kesaksian ya. Oh, bisa jadi, saya selalu bilang, bisa jadi Joko Widodo pernah bersama kalian sebagai teman di kehutanan UGM. Itu bisa jadi, tetapi pertanyaannya adalah lulus atau tidak, itu loh. Punya ijazah asli atau enggak, itu pertanyaannya selalu. Ya, kesaksian kalian bernilai nol, nothing. Kalau tidak ada bukti materi. Ya, bukti materi adalah Joko Widodo menyampaikan ijazah aslinya dan siap diuji secara ilmiah, uji tinta, uji tanda tangan, uji karbon yang kertas itu, terus uji teknologi, font yang digunakan. Kan begitu baik skripsi maupun ijazah. Kok orang-orang ini yang repot gini ya, terus orang disuruh tunjukkan foto-foto itu dia. Aduh, UGM kok nggak ilmiah begini ya? Membawa apa ini, buzzer atau teman alumni? Kan kita bingung. Siapapun bisa yang dikumpulkan di sini. Gitu. Siapapun, kita nggak kenal kan? Siapapun bisa mengaku-ngaku teman saya ini, teman saya waktu ini, waktu itu. Ya suruh aja Joko Widodo datang, tunjukkan bersama kalian, membawa ijazahnya dan siap diuji karbon, diuji ilmiah lainnya. Ini kok malah begini? Ya, apa ya kesannya itu nggak ilmiah gitu loh UGM ini juga. Menonton foto dan apa ijazah Joko Widodo dalam bentuk tayangan di apa? Elektroniknya apa itu dalam proyektor. Kok bisa begitu? Terus orang disuruh percaya. Tapi ini zaman apa kita ini UGM? Ya, zaman saintifik. Ya, kok bisa orang disuruh percaya ijazah Joko Widodo itu asli hanya karena teman-temannya berderet itu mau ratusan, mau ribuan dengan kesaksiannya dan membawa ijazahnya masing-masing, sementara yang diperkarakan ijazah Joko Widodo nggak ada mereka bawa, hanya ditampilkan di layar. Lah itu kan bisa diedit segala macam teknologi informasi zaman ini. Ya, ditayangkan di apa itu? Di proyektor itu. Ya, siapa yang percaya? Kesaksian kalian bernilai nol. Itu loh. Karena secara saintifik ya, tidak ada nilainya kesaksian itu. Kalian bisa dibayar, bisa apapun, dijanjikan apapun. Semua orang bisa kesaksian gitu. Just based on science kita baru percaya gitu loh. Apalagi sudah saya buktikan kan ini. Tadi konfirmasi dari Wikipedia pun sama dengan saya. Ini Times New Roman itu ada sejak 1992. Bisa nggak kalian yang katanya alumni UGM tadi sangkatan Joko Widodo membuktikan ini adalah produksi 1985? Ayo buktikan sekarang. Saya siap masuk penjara yuk. Bisa diproduksi di tahun 1985. Bapak ibu yang katanya alumni ini, coba bisa nggak itu mereka ini? Ya, parah ya. Padahal teknologi saat itu ya masih, kalaupun hebat ya masih dot matrix saat itu. Apa sanggup Joko Widodo membeli laser jet yang baru lahir di sana, harganya saja kalau ekivalen sekarang ya harga mobil lah itu ya 20.000, 30.000 dolar saat itu ya, ekivalen saat itu. Sekarang nilai saat itu mungkin 1.000-2.000 dolar, tapi ekivalennya sekarang ya 20.000 sampai 30.000 dolar itu. Apa sanggup itu loh saat itu kan? Teknologinya yang kalaupun dipakai saat itu ya Pak masih dot matrix gitu loh, dan itu pun hancur ya, meskipun punya laser jet Joko Widodo. Terus apanya apa namanya IDE-nya, word prosesornya, text editornya apa, nggak ada saat itu gitu loh. Bahkan Mac-Write aja nggak punya Times New Roman. Parah ini para alumni ini bener nggak alumni apa ini ya? Karena banyak orang ngaku kan zaman sekarang ini ya, mempertontonkan ya, ada juga ini yang mempertontonkan fotonya bahwa kameranya sendiri yang memfoto itu. Terus apa hubungannya dengan ijazah Jokowi gitu loh? Bingung saya. Mau kau atau mau keluarga yang memfoto, kita juga nggak tahu itu fotonya siapa gitu loh. Fotonya Joko Widodo atau yang Hari Mulyono juga nggak tahu. Kalau kesaksian semua orang bisa di zaman sekarang ini, demi apapun, bisa demi jabatan, demi solidaritas lah, demi uang lah, siapapun bisa ya. Inilah orang-orang yang sok sibuk ini, bingung saya kemana lah orang ini. Coba sekarang muncul, pertontonkan dulu skripsi kalian berikut dengan lembar pengesahannya. Apakah nggak ada lembar pengesahan untuk dosen penguji di apa kalian, di skripsi kalian? Karena skripsi Joko Widodo nggak ada ya, di sini aja tanggalnya nggak ada, dipertahankan di dewan penguji aja nggak ada, lembar pengesahan dewan penguji pun nggak ada, siapa pengujinya nggak ada, dan diakui pembimbingnya saat
bertemu malah Pak Kasmujo, ternyata di sini Ahmad Sumitro. Kan bingung kalian. Coba kalian bangkit dulu sekarang, muncul lagi coba ini. Berani nggak setelah saya temukan ini data-data saintifik terkait dengan jenis font yang digunakan? Nggak berani kalian, pasti kalian itu, ya. Orang bisa, makanya saya bilang ya, ini teman saya bla bla bla. Teman saya juga banyak di Teknik Elektro UGM. Coba kalian cek, pasti tanya lah di sana. Kenal kau Rismon? Nama populer saya saat itu nama Batak, namanya Sihol. Ya, ada berapa orang dosen di Teknik Elektro? Iya, itu angkatan saya, itu bla bla bla. Pasti dia paham gitu. Tetapi tidak membuktikan saya lulusan Teknik Elektro UGM dengan kesaksian mereka. Ya. Yang membuktikan saya lulusan UGM ya pihak rektor menilai ini skripsinya di mana, apa judulnya apa, tesisnya apa, terus KKN-nya di mana, berapa jumlah SKS-nya, bla bla bla, cocok nggak itu kesesuaian penggunaan teknologi saat itu, kan begitu. Kalau teman saya sih bisa ngaku, saya telepon aja, Prapto, tolong ya, apa ya, bilang aja aku lulusan UGM, padahal aku misalnya DO, kan gitu, bisa jadi, gitu loh. Ya mungkin karena solidaritas teman sangkatan ya. Karena waktu, jangankan tahun 85, ya, tahun saya saja 94 di Teknik Elektro, kami masuk sekitar 120 sampai 140 orang. Ya, itu paling yang lulus 100 gitu loh. 20 sampai 40 itu DO, drop out gitu loh. Drop out ada karena masalah keluarga, ada karena nggak cocok bidangnya. Setelah 1-2 semester nggak cocok gitu loh. Aku mau pelajari bidang lain. Keluar dia. Ada yang memang IPK-nya nggak naik-naik gitu, 0, ya kan? 0, atau 1, kayaknya nggak ada kemungkinan nih gue bisa lulus. Itu mereka keluar. Jadi jangankan tahun 85, 94 pun zaman saya itu banyak yang drop out. Karena memang pada saat itu, zaman saat itu tidak seperti sekarang. Zaman saat itu, ya, dosen itu banyak killer loh. Apalagi zaman 85 gitu loh, banyak killer dalam arti banyak yang dosennya nilainya pelit. Saya sendiri pernah ngalami gitu loh, yang kuliah satu kelas 50 orang misalnya, yang konten E itu bisa 80-90%, itu biasa itu gitu loh, zaman itu. Jadi nggak gampang seperti sekarang. Zaman itu untuk mendapatkan nilai B saja susah gitu loh, apalagi zaman Pak Joko Widodo ini. Makanya saya bilang bisa jadi ini teman mereka, tapi mereka sebenarnya nggak tahu Joko Widodo itu lulus. Karena teman saya pun saya tanya di Teknik Elektro UGM itu ada beberapa orang teman saya, bahkan dosen di sana, dan di Atmajaya juga ada, Sanata Dharma juga ada, satu angkatan. Ya mungkin dia akan memberikan kesaksian juga ya, di UI juga ada, di Muhammadiyah juga ada teman-teman satu angkatan. Mungkin mereka akan bilang, ya saya tahu Rismon Hasilan Sianipar alias Sihol saat itu, dipanggil saya Sihol, ya. Ya memang satu angkatan saya, tetapi detailnya dia lulus atau wisuda atau enggak, ya saya nggak tahu. Kan gitu mereka kalau realitasnya ya. Kalau memang validasinya, ya harus lewat data-data ilmiah yang ada di UGM, gitu loh. Jangan seperti statementnya Bu Rektor, Pak Emilia, kami berkeyakinan, ya nggak bisa gitu, Bu. Kami memastikan berdasarkan apa? Berdasarkan, ini orang begini, KKN-nya di sini, PKL-nya di situ, jumlah SKS yang di apa, sekian, berapa ratus SKS. Terus kami lihat lembar skripsinya, lembar pengesahannya, full, ditandatangani oleh dosen pembimbing, penguji, dan lainnya. Ya, terus juga lembar pengesahannya ini sama teknologi saat itu. Mesin ketik, atau paling enggak ya ketik IBM lah, yang monospace itu, gitu loh. Itu baru. Tapi kalau keyakinan, ya kita bisa juga berkeyakinan bahwa di bulan sana ada manusia kalau begitu. Kalau cuma keyakinan. Ya. Oke pemirsa, sampai jumpa ya. Mudah-mudahan ini ditonton oleh para pejabat di UGM supaya tidak makin jatuh integritas dari Unpas Gajah Mada ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.